Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, nomor induk mahasiswa 1731310055, kelas 3 KPS 4, jurusan D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Perkerasan Kaku pada proyek ruas jalan antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, STA 46 ± 500 sampai 51 ± 500. Langsung saja ke daftar isi yang terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 data perencanaan, bab 5 pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Yang melatar belakangi saya dalam pengambilan judulnya ada tertera di atas. Yang pertama, jalan sebagai penunjang ekonomi dan wisata. Salah satu contohnya yaitu pendistribusian barang dan jasa. Yang kedua, tingginya pertumbuhan arus lalu lintas yang mengakibatkan penurunan mutu dari perkerasan jalan tersebut. Salah satu contohnya yaitu ada di Jalan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, yang di situ juga terletak pembangunan Bendungan Semanto. Akibat dari pembangunan Bendungan Semanto itu, jalan di ruas Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk itu perkerasannya menjadi rusak parah. Dan selain itu, nantinya jalan tersebut juga termasuk jalan utama menuju wisata Bendungan Semanto. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji sebagai bahan laporan tugas akhir yang berjudul Perencanaan Perkerasan Kaku pada proyek ruas jalan antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, STA 46 ± 500 sampai STA 51 ± 500. Dari latar belakang yang telah disebutkan dapat dirumuskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu berapa tebal perkerasan kakunya. Yang kedua, bagaimana rencana anggaran biayanya. Yang ketiga, bagaimana metode pelaksanaannya. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini batasan masalah sebagai pembatas dalam pembahasan laporan tugas akhir saya. Yang pertama, lokasi yang direncanakan yaitu ruas jalan provinsi antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, STA 46 ± 500 sampai STA 51 ± 500. Yang kedua, tidak merencanakan geometrik dan drainase. Yang ketiga, tidak memperhitungkan galian dan timbunan. Yang keempat, mengacu pada PDT 14/2003. Yang kelima, data yang digunakan data sekunder dari PT Brantas Abipraya yang mengenai jalan atau ruas tersebut. Yang keenam, analisa harga satuan mengacu pada Permen PU nomor 28 tahun 2016 bidang bina marga. Yang ketujuh, harga satuan pekerjaan Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Dari rumusan masalah dapat disimpulkan tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh tebal perkerasan kaku. Yang kedua, menentukan rencana anggaran biaya yang efektif. Yang ketiga, mengetahui metode pelaksanaan pada ruas yang direncanakan.
Manfaat yang dapat diambil dari perencanaan atau penulisan laporan tugas akhir ini diantaranya yaitu dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam perencanaan perkerasan kaku. Yang kedua, sebagai masukan atau acuan proyek-proyek selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 ini tinjauan pustaka. Di sini saya mencantumkan acuan-acuan yang saya gunakan. Salah satu yang utama yaitu PDT 14/2003 perencanaan perkerasan jalan beton dari SMA. Selanjutnya yaitu dari Hamirhan Swedang. Nah, itu yang berjudul perancangan perkerasan kaku. Ada juga yang dari Kementerian PUPR yang berjudul Manual Perkerasan Jalan. Ada yang revisi dan ada yang tidak. Nah, itu semua tahun 2017. Ada juga konsep dasar dan konstruksi perkerasan kaku. Kebanyakan buku yang saya gunakan itu dari Kementerian PUPR. Untuk metode pelaksanaannya dari buku referensi untuk kontraktor. Masuk bab 3 yaitu metodologi. Metodologi yang pertama yaitu metodologi perencanaan. Dapat dilihat pada flowchart di samping. Yang pertama mulai identifikasi masalah, observasi. Nah, itu yang dimaksud identifikasi masalah termasuk dalam latar belakang yang menjadi masalah pada jalan tersebut. Pada jalan tersebut itu jalannya rusak parah dan sebagai akses jalan utama dalam pembangunan Bendungan Semanto ini, salah satunya truk-truk besar yang mengangkut pasir atau bahan-bahan yang dibuat dalam pembangunan Bendungan Semanto ini yang mengakibatkan jalan tersebut rusak atau perkerasannya, mutunya menjadi turun. Inventarisasi kebutuhan data, pengumpulan data teknis yang terdiri dari data lalu lintas harian yang biasa disebut dengan LHR, yang kedua data CBR atau data tanah, yang ketiga data teknis jalan. Salah satunya yaitu berapa lebar ruas jalan tersebut. Dari data tersebut dapat direncanakan tebal perkerasan kakunya dan metode pelaksanaannya. Data non-teknis yang terdiri dari harga satuan pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan tersebut. Untuk analisa harga satuannya menggunakan Permen PU nomor 28 tahun 2016 bidang bina marga. Dari kedua data tersebut dapat diolah menjadi rencana anggaran biaya. Dari kedua data teknis dan non-teknis itu dapat dijadikan kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya yaitu metodologi tebal perkerasan kaku yang dapat ditunjukkan pada flowchart di samping. Yang pertama mulai acuan menggunakan PDT 14/2003. Data yang diperlukan data LHR, CBR, data teknis yang nantinya dapat ditentukan data-data yang lain melalui tabel atau grafik. Nilai R atau faktor pertumbuhan lalu lintas. Selanjutnya C atau koefisien distribusi dan data lainnya sebagai penunjang. Dari data yang sudah ditetapkan dapat dihitung JSKN rencana atau jumlah satuan kendaraan niaga rencana. Yang selanjutnya dapat ditentukan repetisi sumbu, kemudian dapat ditentukan repetisi izin dan repetisi erosi. Dari hasil perhitungan repetisi izin dan repetisi erosi, kerusakannya harus kurang dari 100%.
Hal tersebut merupakan acuan dari PDT 14/2003. Dari kerusakan yang kurang dari 100% itu dapat dijadikan sebagai tebal perkerasan kaku. Selanjutnya, metodologi rencana anggaran biaya yang dapat ditunjukkan pada flowchart di samping. Yang pertama selanjutnya data teknis yang sudah disebutkan tadi, salah satunya yaitu HSP dan AHSP, hasil perhitungan perkerasan kaku, susunan pekerjaan, dan volume pekerjaannya juga harus diperhitungkan. Kemudian harga satuan pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan, dapatlah hasil rencana anggaran biaya. Untuk selanjutnya, metodologi pelaksanaan yang dapat ditunjukkan pada flowchart. Untuk lebih mudahnya, metodologi terdiri dari 3, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan lapis pondasi bawah, pekerjaan lapis pelat beton. Untuk masing-masing pekerjaan dapat dilihat pada flowchart. Selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu data perencanaan. Data perencanaan yang pertama yaitu lokasi. Untuk lebih jelasnya mengetahui lokasi yang saya rencanakan, ini lokasi yang saya rencanakan. Selanjutnya, data teknis. Data teknis yang terdiri dari nama proyek, nama proyeknya perencanaan jalan relokasi batas Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan Provinsi Bojonegoro, Nganjuk, STA 46 +- 500 sampai STA 51 +- 500. Untuk umur rencana 20 tahun. Ukuran pokok yang terdiri dari panjang jalannya 5 km, lebar per lajurnya 3,5 meter, bahu jalan 2 meter, total lebar jalannya 11 meter. Jenis perkerasannya rigid pavement. Untuk tipe jalan dan jumlah lajur, tipe jalannya kolektor, jumlah lajur 2 lajur 2 arah. Yang ketiga, data lalu lintas. Saya mendapatkan data lalu lintas tahun 2018. Yang keempat, data CPR atau data tanah yang bersangkutan pada lokasi jalan yang saya rencanakan. Dari keempat data tersebut, saya memperolehnya dari PT Brantas Abipraya. Kebutuhan data selanjutnya yaitu daftar harga satuan. Yang pertama, daftar upah Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Yang kedua, daftar harga bahan bangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Selanjutnya, daftar harga satuan sewa peralatan bidang bina marga tahun 2019 Kabupaten Nganjuk. Dari ketiga data tersebut, saya mendapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya masuk pada bab 5, yaitu pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang CPR. Data CPR yang telah didapat tadi harus dihitung dan dicari CPR yang mewakili. Untuk perhitungannya sudah saya jelaskan pada masing-masing kolom, yaitu yang kolom A data CPR yang telah didapat. Selanjutnya kolom B diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk kolom C nilai CPR yang sama atau yang lebih besar. Untuk yang presentasi yang terakhir D, itu rumus dari kolom C dibagi jumlah CPR-nya. Jumlah CPR yang saya dapatkan yaitu 26 dari 26 titik di lokasi yang saya rencanakan.
Dari hasil perhitungan tabel yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik garis menjadi grafik, dapat dijadikan grafik dengan sumbu Y presentase nilai CBR. Untuk yang bagian X CBR-nya, nah nanti dari hasil grafik tersebut kita tarik ke kanan dari nilai 90% dari presentasenya, tarik ke kanan lalu tarik ke bawah, lalu bisa mendapatkan CBR yang mewakili. CBR yang mewakili didapat 2,3%. Selanjutnya, penentuan data awal umur rencana atau dari data LHR yang saya dapat yaitu 2018. Untuk perencanaan dan pelaksanaannya bisa dilakukan pada 2018 sampai 2020. Lalu selanjutnya saya menentukan awal umur rencananya tahun 2020. Untuk umur rencana akhir pada 2040. Dalam perhitungan selanjutnya, LHR harus menggunakan pada awal umur rencana yaitu pada tahun 2020. Jadi data yang tahun 2018 dapat dihitung untuk LHR tahun 2020. Dapat terlihat rumusnya yaitu LHR 2020 sama dengan LHR 2018 dikali 1 plus I pangkat N. Untuk I yaitu pengurangan dari tahun 2020 ke 2018 yaitu 2 tahun. Selanjutnya perhitungan beban lalu lintas. Perhitungan beban lalu lintas ini menggunakan data LHR tahun 2020 yang telah dihitung sebelumnya. Untuk tabel konfigurasi beban dapat terlihat pada slide untuk masing-masing kendaraan. Terlihat pada tabel untuk beban masing-masing kendaraan. Yang pertama contohnya yaitu mobil sedan, Jeep, station wagon, itu golongan 2. Dari tabel kan terlihat beban sumbunya itu ada 2. Untuk roda depan 50% dan roda belakang 50%. Dimasukkan dalam tabel. Dari tabel yang sebelumnya, masukkan pada kolom 2 yaitu konfigurasi beban sumbu serta kolom 4 yaitu jumlah sumbu per kendaraan. Di sini untuk menentukan JSKNH atau jumlah sumbu kendaraan niaga harian. Untuk LHR 2020 dimasukkan pada kolom 3. Pada kolom 5, jumlah sumbu dapat dihitung dengan perkalian jumlah kendaraan dikali jumlah sumbu per kendaraan atau perkalian dari kolom 3 dikali kolom 4. Untuk nomor 1 sampai dengan 4, konfigurasi beban roda depan dan belakang nilainya semua 1, tidak diperhitungkan pada kolom 5 karena jumlah bebannya kurang dari 5 ton. Untuk kolom 6 sampai dengan 11 itu merupakan penjabaran dari kolom 5. Untuk kolom 6 dari kolom 2 dimasukkan pada kolom 6. Kolom 7 jumlah kendaraan dari kolom 3 dimasukkan. Kolom 7 dijumlahkan dan kolom 9 hasilnya 921 yang apabila dijumlah hasilnya 1841 sama dengan JSKN pada kolom 5. Selanjutnya menentukan koefisien distribusi. Koefisien distribusi ini dapat ditentukan dengan tabel yang bersumber pada PDT 14/2003. Jumlah lajur
pada lokasi yang saya rencanakan, yaitu 2 lajur 2 arah. Untuk lebar perkerasannya yaitu 7 meter. Dapat terlihat pada nomor 2 yang ditunjuk panah biru. Koefisien distribusi didapat 0,5. Faktor pertumbuhan lalu lintas atau R dapat dihitung dengan rumus sesuai pada acuan PDT 14 2003. Untuk data yang diperlukan yaitu data I atau laju pertumbuhan lalu lintas per tahun. Selanjutnya menentukan jumlah sumbu kendaraan niaga atau JSKN. JSKN rumusnya 365 dikali JSKNH dikali R dikali C dengan data yang sudah didapat sebelumnya. Selanjutnya menghitung repetisi beban sumbu. Untuk kolom 2 dan 3 didapat dari tabel sebelumnya. Kolom 4 perhitungan dari pembagian kolom 3 dibagi total pada kolom 3 pada setiap masing-masing konfigurasi sumbu. Salah satu contohnya yaitu 7 dibagi 921. Kolom 5 proporsi sumbu pembagian dari total pada setiap konfigurasi sumbu dibagi dengan kumulatif yang terletak pada kolom 3. Kolom 6 didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu perhitungan JSKN. Pada kolom 7, repetisi yang terjadi dapat dihitung dengan perkalian kolom 4, 5, dan 6 dikalikan. Selanjutnya menentukan kuat tarik lentur atau FCF. Dalam penentuan FCF ini ada aturannya, nilainya harus di antara 3 sampai dengan 5 MPa dalam PDT 14 2003. Dalam perencanaan perkerasan kaku, saya menggunakan kuat tekan beton 300 atau yang biasa disebut K300. Selanjutnya dapat dihitung dengan rumus yang sudah tercantum. Dari hasil perhitungan didapat FCF 4,067, memenuhi syarat untuk digunakan perencanaan perkerasan kaku. Jadi kuat tekan beton 300 memenuhi untuk dibuat perencanaan perkerasan kaku. Selanjutnya menentukan F atau faktor B dapat ditentukan dari tabel yang bersumber pada PDT 14 2003. Pada jalan kolektor masuk pada nomor 3 yaitu dengan nilai FKB 1. Menentukan tebal pondasi bawah dengan memasukkan nilai jumlah repetisi sumbu yaitu 3,35 kali 10 pangkat 7, tarik garis ke atas dan memasukkan nilai CBR tanah dasar rencana pada sumbu Y yaitu 2,3%, ditarik ke kanan atau ke kiri juga bisa dari acuan yang tadi jumlah repetisi sumbu. Dari hasil penarikan garis didapat tebal pondasi bawah termasuk dalam 125 mm CBK atau campuran beton kurus. Untuk selanjutnya menentukan CBR tanah dasar efektif. Di sini membutuhkan data CBR tanah dasar rencana. CBR tanah dasar rencana yang sebelumnya didapat 2,3% diplotkan lalu ditarik garis ke atas. Untuk pondasi bawahnya 125 mm CBK, tepat garis miring ditarik ke kiri untuk menentukan CBR tanah dasar efektif. Dari hasil penarikan garis didapat hasil CBR tanah dasar efektif sebesar 23%. Selanjutnya dapat menentukan tebal perkerasan kaku.
Dari slide dapat ditunjukkan tabel untuk fatigue dan erosi yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan. Sebelum masuk ke perhitungan, data-data yang perlu diketahui yaitu menggunakan bahu jalan, FCF-nya sudah memenuhi. Untuk FC aksen 300, rujinya atau dowel menggunakan jenis perkerasannya beton bersambung tanpa tulangan, umur rencana 20 tahun, JSKN rencana yaitu 3,52 kali 10 pangkat 7, FKB 1, untuk tebal pondasi bawah 125 mm dengan campuran beton kurus, CBR efektif 23%. Untuk percobaan tebal yang pertama yaitu 190 mm dengan hasil dapat terlihat pada tabel. Untuk kolom yang kedua didapat dari hasil perhitungan sebelumnya dikalikan dengan 10 kN. Karena data sebelumnya itu satuannya ton, jadi dikalikan 10 kN. Untuk kolom 3, kolom 2 dikali FKB dibagi jumlah roda. Untuk jumlah roda STRT sama dengan 2, untuk STRG jumlah rodanya 4. Pada kolom 4, repetisi yang terjadi dapat dimasukkan dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian masuk pada kolom 5 dapat ditentukan dari tabel yang bersumber pada PDT 2003. Apabila pada tabel tersebut tidak ada, dapat diinterpolasikan. Dari tabel tersebut kita dapat menentukan tegangan ekuivalen dan tegangan erosi atau FE. Untuk perhitungan interpolasi dapat dilakukan dengan Excel atau dengan rumus seperti contoh yang telah saya tuliskan. Pada kolom 5, masukkan FCF yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk TE dari tabel yang telah saya jelaskan, FRT pembagian dari tegangan ekuivalen dibagi dengan FCF, faktor erosi dari tabel. Untuk tegangan ekuivalen dari tabel juga, faktor rasio tegangan atau FRT pembagian dari tegangan ekuivalen dibagi FCF, faktor erosi atau FE dari tabel yang telah diinterpolasi. Untuk kolom 6 dan 8 dapat ditentukan dari gambar yang bersumber pada PDT 14/2003 pada masing-masing fatigue dan erosi. Untuk fatigue dan erosi menggunakan beban rencana per roda yaitu pada kolom 3, dan untuk fatigue menggunakan pada tabel yang saya warnai biru dengan nilai 0,2 pada kolom 5 atau FRT. Untuk erosi pada kolom 5 yang saya warnai pink dengan faktor erosi atau FE. Nah, berikut ini hasil dari penarikan data yang telah ada. Ini untuk fatigue dengan nilai 0,2 dan 0,3. Nilainya semua tak terhingga. Nah, berikutnya ini analisa erosi dengan penarikan garis. FE yang didapat 1,8 dan 2,4. Dari hasil penarikan hanya satu yang masuk, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat 6. Itu merupakan repetisi beban. Dari penarikan garis tersebut dapat terlihat pada kolom 6 dan 8 yang kemudian diperhitungkan pada kolom 7 dan 9.
dengan perhitungan perkalian kolom 4 dikali 100 dibagi kolom 6. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Pada kolom kerusakan erosi didapat 36,187. Syarat pada PDT 14 2003, nilai kerusakannya harus kurang dari 100%, maka tebal tersebut memenuhi. Apabila tebal tersebut lebih dari 100%, maka tebal tersebut tidak disarankan untuk digunakan. Jadi tebal 190 mm ini memenuhi untuk tebal perkerasan kaku. Selanjutnya untuk tebal 200 mm, penjelasan perhitungannya sama dengan tebal 190. Pada tebal 200 mm didapat kerusakan erosi sebesar 36,187%, kurang dari 100%, maka tebal tersebut dapat digunakan dalam perencanaan. Berikut interpolasi dari perhitungan TE dan FE tebal 200 mm serta grafik untuk fatik dan erosi. Selanjutnya untuk tebal 210 mm dapat terlihat hasil kerusakan erosi, hasilnya 10,856, kurang dari 100%, maka tebal 210 memenuhi untuk digunakan tebal perkerasan kaku. Nah, ini untuk perhitungan interpolasi TE dan FE pada tebal 210 mm. Ini untuk grafik fatik dan grafik erosi. Dari ketiga alternatif yang telah diperhitungkan, dapat digambar potongan tebal perkerasan kaku yang terdiri pada lapis bawah tanah dasar CBK atau campuran beton kurus pada lapis pondasi bawah, kemudian lapis atas yaitu lapis perkerasan kaku. Selanjutnya pembahasan tentang sambungan. Untuk sambungan yang pertama yaitu ruji atau dowel yang dipasang secara melintang, dapat terlihat pada gambar secara melintangnya. Diameter yang digunakan dapat terlihat pada tabel. Tebal plat beton 190 kurang dari H kurang dari 210, yaitu diameter didapat 33 mm. Untuk panjangnya 450 mm, jarak antar dowel 300 mm. Penentuan ini didapat dari PDT 14 2003. Selanjutnya untuk sambungan T-bar atau memanjang. Diameter yang digunakan 16 mm, jarak antar T-bar 75 mm. Untuk panjang T-bar dapat ditentukan dari rumus, yaitu didapat panjang T-bar 70 cm. Berikut gambar pemasangan sambungan dowel dan sambungan T-bar. Pada gambar pemasangan sambungan dowel dapat terlihat panjangnya 450 mm. Untuk sambungan T-bar terlihat untuk panjang T-barnya 700 mm. Selanjutnya perhitungan rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu perhitungan volume untuk pekerjaan pembersihan lokasi kerja. Dengan rumus lebar jalan ditambah lebar bahunya dikali 2, kemudian dikali panjang jalannya. Untuk lebar jalan 7 ditambah 2 dikali 2 karena bahu jalannya ada 2 dan lebarnya 2 meter. Selanjutnya dikali 5000 meter sama dengan 55.000 meter kuadrat.
Untuk selanjutnya pekerjaan tanah. Di sini saya tidak memperhitungkan pekerjaan timbunan dan galian. Selanjutnya untuk volume pekerjaan beton. Untuk perhitungan volume pekerjaan beton, pondasi bawah dan bahu beton dengan K 125 dengan perhitungan lebar plat dikali panjang jalan dikali tinggi plat. Lebar plat yaitu 11 meter. Penjabaran dari lebar jalan 7 meter ditambah bahu jalan 2 meter sama dengan 11 meter dikali 5000 meter dikali 0,125 meter dengan hasil pondasi bawah 6.875 meter kubik. Berikutnya perhitungan lapis beton mutu K300. Di sini ada 3 untuk tebal 0,19 meter, 0,20 meter, dan 0,21 meter. Dengan perhitungan sama, lebar plat dikali panjang jalan dikali tinggi plat. Untuk lebar platnya 7 karena lebar jalan perkerasannya 7 meter dikali 5000 dikali 0,19 sama dengan 6.650 meter kubik. Selanjutnya perhitungan volume begisting. Perhitungannya di sini ada 3 dengan tebal plat 0,19 meter, 0,20 meter, dan 0,21 meter. Cara perhitungan volume begistingnya yaitu panjang jalan dikali dalam kurung tinggi LC atau tinggi CBK-nya tadi ditambah tinggi plat dikali 4 sisi. Kenapa dikali 4 sisi? Karena pada pemasangan begisting ada 4 sisi yang perlu dilakukan begisting. Hasilnya 6.300 meter kuadrat. Untuk tebal plat 0,20 meter dan 0,21 meter sama perhitungannya. Selanjutnya perhitungan volume pembesian atau dowel. Diketahui BJ tulangan atau berat jenis tulangan itu 7.850 kg per meter kuadrat. Untuk volume tiap dowel dapat dirumuskan dengan luas lingkaran atau luas besinya dikali BJ tulangan, hasilnya 6,714 meter kubik. Kebutuhan dowel untuk 5.000 meter dapat ditentukan dengan banyaknya segmen terlebih dahulu, kemudian jumlah dowel. Untuk banyaknya segmen dapat dirumuskan dengan panjang jalan dibagi jarak antar segmen ditambah 1. Panjang jalan 5.000 dibagi jarak antar segmennya itu 5 meter ditambah 1 dengan hasil 1.001 segmen. Jumlah dowel lebar jalan dibagi jarak antar dowel 7 dibagi 0,3. Kemudian perhitungan total dowel yang terpasang, banyaknya segmen dikali jumlah dowel. Segmennya 1.001 dikali 23, hasilnya 23.356,667 buah. Jadi total volume dowel dapat ditentukan total dowel dikali volume 1 dowel sama dengan 23.356,667 dikali 6,714 sama dengan 156.818,856 kg. Kemudian untuk volume pembesian tiber dengan BJ tulangan 7.850 kg per meter kuadrat. Yang pertama volume 1 tiber.
dapat dirumuskan dengan panjang dowel dikali biji tulangan dikali luas T-bar. Hasilnya 1,105 kg. Kebutuhan dowel untuk 5.000 meter dapat dirumuskan dengan panjang jalan dibagi jarak antar T-bar ditambah 1 dikali 2. Dari hasilnya dapat terlihat 13.335,333 buah. Jadi total volume T-bar, kebutuhan T-bar dikali volume 1 T-bar sama dengan 14.733,347 kg. Kemudian analisa harga satuan pekerjaan untuk koefisiennya dari Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 bidang Bina Marga. Harga satuan pekerjaannya menggunakan Kabupaten Nganjuk 2019. Dapat terlihat pada tabel untuk perhitungannya jumlah harga perkalian dari koefisien atau perkiraan kuantitas dikali harga satuan. AHSP ini pada masing-masing pekerjaan yaitu yang pertama pembersihan, bekisting plat beton dan CBK, dowel untuk diameter 33 yang polos, dan pembersihan T-bar D16 yang ulir. Selanjutnya untuk lapis pondasi bawah beton kurus CBK K125, kemudian pekerjaan perkerasan beton dengan K300, kemudian dapat BOQ atau Bill of Quantity dari masing-masing pekerjaan dan volume yang telah diperhitungkan dimasukkan dikalikan volume dengan harga satuan pada analisa harga satuan pada masing-masing pekerjaan. Dapat terlihat untuk alternatif pertama BOQ-nya, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Dari BOQ dapat dijadikan rekapitulasi perkiraan harga. Dari hasil rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan alternatif 1 dengan tebal 190 mm dengan harga 31.881.844.100 yang sudah dibulatkan. Untuk alternatif kedua dengan harga 32.414.413.500. Untuk alternatif yang ketiga yaitu dengan tebal 210 mm harganya 33.026.983.000. Selanjutnya metode pelaksanaan perkerasan kaku. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan yaitu dibagi dengan dua zona. Zona 1 dimulai dari STA 46 plus minus 500 dari Desa Pajeng, Kabupaten Bojonegoro ke arah Guyangan atau Kabupaten Nganjuk, STA 51 plus minus 500 dari ruas kiri. Untuk zona 2, ruas kiri dari STA 51 plus minus 500 Guyangan, Kabupaten Nganjuk ke arah Pajeng, Kabupaten Bojonegoro, STA 46 plus minus 500. Untuk metode pelaksanaannya dapat terlihat dengan flowchart. Mulai pekerjaan persiapan yang terdiri dari tenaga kerja, persiapan peralatan, mobilisasi alat, material, dan pembersihan lokasi. Selanjutnya untuk pekerjaan lapis pondasi itu terdiri dari tanah dasar, LPB atau lapis pondasi bawah, selanjutnya CBK atau campuran beton kurus. Kemudian untuk pekerjaan plat beton dimulai dari pemasangan bekisting,
pemasangan alat, pemasangan tulangan atau dowel, kemudian pelaksanaan hauling atau puring, yaitu pengecoran, kemudian perataan dilakukan vibrating juga untuk memadatkan betonnya, kemudian perataan yang kedua, dan selanjutnya penyempurnaan, kemudian pekerjaan curing atau pekerjaan perawatan. Selanjutnya masuk bab 6 penutup. Kesimpulan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, perencanaan perkerasan kaku pada ruas jalan antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, STA 46 plus minus 500 sampai STA 51 plus minus 500 dengan panjang 5 km didapat. Tebal platnya alternatif yang pertama sebesar 190 mm dan pondasi bawah dengan beton kurus CBK sebesar 125 mm. Yang kedua, dari hasil perhitungan alternatif yang pertama, rencana anggaran itu didapat dengan hasil 31.841.844.100 rupiah. Kemudian kesimpulan dari metode pelaksanaan perkerasan kaku pada proyek ruas jalan antara Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Nganjuk terdiri dari 3 pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan lapis pondasi bawah, dan pekerjaan plat beton. Kemudian saran dalam perhitungan perkerasan kaku, data yang digunakan itu harus lengkap agar mempermudah perhitungan perencanaan yang sesuai dan sebaiknya memakai alternatif perhitungan. Yang kedua, penentuan metode pelaksanaannya itu perlu dipertimbangkan dengan kondisi lapangan yang ada. Yang ketiga, dalam menghitung rencana anggaran biaya sebaiknya didasari oleh standar yang ada. Demikianlah tadi hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah menonton video saya. Mudah-mudahan ilmu yang telah saya pelajari selama 3 tahun ini bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.